Sito Timo Tumauto merupakan dua pemikiran atau filosofi yang dikemukakan oleh pahlawan nasional asal Sulawesi Utara yang memiliki arti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan sebutan Sam Ratulangi lahir pada 5 November 1890 di Tondano, Sulawesi Utara. Ia merupakan seorang politikus, jurnalis, dan guru yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sam Ratulangi merupakan gubernur Sulawesi pertama yang menjabat mulai dari tanggal 2 September 1945 hingga 30 Juni 1949 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dr. Sam Ratulangi wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta pada saat menjadi tawanan militer Belanda. Saat ini saya sedang berada di Monumen Makam Pahlawan Nasional Kemerdekaan Dr. Gerungan Samuel Saul Jacob Ratulangi. Monumen ini diresmikan pada tanggal 30 Juni tahun 1987 oleh Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sam Ratulangi menempuh pendidikan di beberapa institusi terkemuka termasuk Universitas Zurich, di mana ia meraih gelar doktor dalam ilmu pasti dan alam. Ia juga belajar di Universitas Amsterdam dan Sekolah Teknik Koninklijke Wilhelmina yang sekarang dikenal sebagai SMK Negeri 1 Jakarta Budi Utomo. Selain karir politiknya, ia aktif dalam dunia pendidikan dan dikenal dengan filosofi Sito Timo Tumauto yang berarti bahwa manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Sam Ratulangi disebut sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perannya dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nama dari Dr. Gerungan Samuel Saul Jacob Ratulangi dipakai di berbagai tempat yang ada di Sulawesi Utara, salah satunya di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Nama Sam Ratulangi juga dipakai di instansi pendidikan yaitu Universitas Sam Ratulangi Manado yang ada di Sulawesi Utara. Nama Sam Ratulangi juga dipakai di berbagai jalan yang ada di Sulawesi Utara. Saat ini saya sedang berada di salah satu shooting dari Dr. Gerungan Samuel Saul Jacob Ratulangi yang berada di Jalan Sam Ratulangi. Logo Universitas Sam Ratulangi menggambarkan identitas dan dedikasi tinggi dengan bentuk segi 5 yang melambangkan kekuatan dan dinamika. Logo Universitas Sam Ratulangi berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lambangnya berbentuk segi 5 dengan ciri khas kelapa yang distilir, melambangkan kekayaan alam Sulawesi Utara. Warna biru tua, abu-abu kebiru-biruan, ungu, merah kecoklatan, dan kelabu keputih-putihan menggambarkan kebijaksanaan, kreativitas, keberanian, dan kesejahteraan. Visi dan misi Universitas Sam Ratulangi mencerminkan komitmen institusi terhadap pendidikan dan pengembangan masyarakat, juga sebagai semangat perjuangan dan kepemimpinan dalam pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan filosofi Sam Ratulangi. Keunggulan Sulawesi Utara. Salah satu keunggulan Sulawesi Utara adalah kekayaan alamnya, termasuk pariwisata bahari yang indah serta budaya yang beragam menjadikan
Sulawesi Utara sebagai destinasi wisata yang menarik. Sulawesi Utara juga disebut sebagai pintu masuk perdagangan dunia di kawasan Pasifik karena letak geografisnya yang strategis. Sulawesi Utara disebut sebagai pintu masuk perdagangan dunia di kawasan Pasifik karena letak geografisnya yang strategis serta fasilitas pelabuhan dan bandara yang mendukung ekspor. Provinsi ini memiliki akses langsung ke pasar internasional, terutama melalui pelabuhan Bitung dan bandara Samratulangi yang memudahkan distribusi barang ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sulawesi Utara memiliki beberapa komoditas ekspor unggulan, antara lain yaitu minyak kelapa, ikan tuna dan ikan cakalang, makanan olahan, rempah-rempah seperti vanili dan bunga stevia, porang dan serat abaka. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai produk unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan industri, termasuk kopi, teh, rempah-rempah, serta hasil laut. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation terdiri dari 21 negara anggota yang mencakup Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Tujuan didirikannya APEC yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi. Hubungan ASEAN dan Indonesia dalam perdagangan di Asia Pasifik. ASEAN berperan penting dalam memperkuat hubungan perdagangan di Asia Pasifik, termasuk dengan Indonesia sebagai anggota utama. Kerjasama ini mencakup pengembangan ekonomi, investasi, dan integrasi pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.